Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara berbagi praktek baik oleh Bu Anisatul Faizah SPD. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan, yang selalu kita nantikan syafaatnya pada hari pembalasan nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankanlah saya pembawa acara pada hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti yaitu acara berbagi praktek baik, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin untuk bisa berdiri. Menuju acara selanjutnya adalah acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan dibawakan atau disampaikan oleh guru senior kita, Ibu Sumari. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Petokohan 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kegiatan siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Bu Anisatul Faizah SPD dalam rangka berbagi praktik baik untuk disiplin positif, yang mana ini merupakan salah satu tugas dalam kegiatan CGP. Bu Anis ini adalah CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Kita SD Negeri Petokohan 01 wajib berbangga karena salah satu rekan kita itu bisa lolos untuk mengikuti kegiatan CGP Angkatan 11 karena beribu-ribu
peserta hanya sepersekian persen yang bisa diterima, mungkin karena anggaran ya. Dan ini pun sudah dibuka CJP angkatan 12, tapi Kota Semarang tidak ada kuota. Jadi di sini marilah kita dukung bersama-sama rekan kita sehingga sampai kegiatan akhir nanti, yaitu sampai Loka 7, Bu Ani selalu diberi kelancaran kesehatan sehingga bisa berhasil lulus dengan predikat memuaskan dalam kegiatan CGP Angkatan 11. Mungkin hanya itu saja. Kami selaku perwakilan dari kepala sekolah mohon maaf karena hari ini tidak bisa hadir. Itu saja, bisa dilanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sampati Nurani. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu acara yang dinanti-nanti, yaitu acara inti berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Anisatul Faizah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siap. Akhir nampaknya rekan-rekan saya di SD Negeri Kota 01 ini nampaknya sudah lelah, ngantuk. Tapi semangat kan ya Bapak Ibu? Mari sebelum kita mulai pada acara inti, yaitu berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin budaya positif, mari kita berdiri sejenak dulu Bapak. Budaya positif sesuai yang akan saya sampaikan pada siang hari ini tentang budaya positif. Nah Ibu Bapak, untuk kali ini saya melakukan aksi nyata berupa diseminasi modul 1.4. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan saya, dan semoga berbagi praktik baik ini memberikan kebermanfaatan dan juga memberikan dampak positif untuk sekolah kita SD Negeri Topon 01 Semarang. Tepuk tangannya Bapak Ibu Bapak. Kalau saya bilang SD Negeri Topon 01 Semarang,
Bapak ya? Oke, kita coba karena ini nanti penularan berupa disiplin positif akan memberikan dampak baik juga dan menjadi ciri khas bagi sekolah kita, tentunya dengan budaya-budaya positif, dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan, sudah kita laksanakan menjadi sebuah kebiasaan, akan menular juga kepada murid-murid kita. Kalau gurunya semangat, muridnya juga semangat. Iya. Ibu dan Bapak, sebelum saya ke inti apa yang mau saya paparkan, pernahkah Ibu Bapak mendengar budaya positif? Pernah ya? Pernah. Kalau begitu budaya positif itu apa Ibu Bapak? Beberapa kebiasaan yang baik yang dilakukan dan kontinuitas. Iya, betul sekali Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Beri tepuk tangan ini untuk Bapak. Sesuatu yang bernilai positif dan dilakukan secara kontinu ya, atau berkesinambungan. Nah, betul sekali Ibu Bapak. Di dalam paparan budaya positif kali ini tidak akan membahas tentang budaya positif saja, tapi banyak sekali yang akan saya sampaikan di sini. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Lumayan banyak ya. Berkaitan dengan budaya positif, Bapak, untuk yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, jika kita mendengar perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru, ya, pada saat ini atau pada masa sekarang ini pemerintah telah mencanangkan kurikulum untuk seluruh pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum apa Ibu Pak? Iya, kurikulum merdeka. Di mana di dalam kurikulum merdeka itu pembelajaran yang dilakukan menggunakan pembelajaran secara diferensiasi. Iya, pembelajaran diferensiasi. Sehingga murid belajar itu sesuai dengan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan pembelajaran berdiferensiasi nggih Ibu Bapak nggih. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah melaksanakan melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk yang kelas 3 dan kelas 6 baru ini. Kelas 2 dan 5 tahun kedua. Untuk yang kelas 4 sudah tahun ketiga ini. Iya. Namun Ibu Bapak perlu kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu ada perubahan-perubahan atau paradigma-paradigma baru di mana kita tidak menyamaratakan seluruh peserta didik sesuai dengan keinginan kita. Ayo, anak-anak harus seperti ini, manut guru. Tidak, tetapi kita harus memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Di mana sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu kita menganalisa diagnostik dulu deh. Sampai berimportan asesmen diagnostik. Untuk apa Ibu Bapak tujuannya itu? Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik belajarnya sampai mana, pengetahuannya sampai mana, biasanya begitu. Terima kasih Bu Amalia. Jadi asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sejauh mana mereka menguasai materi yang akan kita ajarkan. Dan juga untuk membuat rancangan pembelajaran kita agar sesuai dengan minat belajar, kebutuhan dan kesiapan murid. Ini buatan Ibu Bapak. Iya. Kalau kita kok tidak mengetahui kesiapan murid, profil belajar muridnya seperti apa, kira-kira pembelajaran yang akan
akan kita lakukan di kelas nanti seperti apa Ibu Bapak? Iya, monoton, apalagi membosankan. Tentunya dengan paradigma pembelajaran baru yang dirancang dengan prinsip pembelajaran diferensiasi, diharapkan nanti peserta didik yang kita ajarkan atau kita transfer ilmu itu menjadi peserta didik yang memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Pancasila itu ada apa saja definisinya? Yang pertama, Mandiri. dan bertakwa. Betul sekali. Yang kedua Bapak? Gotong royong. Betul sekali. Yang ketiga Ibu? Sudah. Kreatif. Kreatif. Berkebinekaan global. Pak Alfi apa Pak? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Apakah sudah semuanya? Dulu di awal-awal ada kurang satu ya? Apa boleh ini? Gotong royong. Masuk deh. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gurunya apa, muridnya kasih apa? Iya, wih, SD nomor 1. Jaya. Iya. Baik. Nah, itu yang kita harapkan Ibu Bapak dari paradigma pembelajaran baru, bahwa nanti keluaran atau outputnya diharapkan murid-murid kita itu memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila, yang tidak hanya kemampuan akademiknya saja yang oke, namun juga memiliki dimensi pelajar Pancasila seperti yang beriman bertakwa sampai bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol itu ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu kesalahpahaman. Di antaranya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kaitannya dengan budaya positif itu masih ada beberapa miskonsepsi yang memandang bahwa nomor satu misalnya ilusi guru mengontrol murid itu misalnya begini, enak kerjakan ini sesuai kemampuan dari guru. Di situ padahal kita sebagai guru sebelum melaksanakan pembelajaran itu kan harus mengasesmen murid dulu, kesiapan belajarnya bagaimana, kemudian minatnya, profilnya seperti apa. Nah, kita tidak boleh langsung memaksakan bahwa anak-anak harus mengikuti kemauan guru. Tidak bisa. Ayo, kamu harus begini. Ayo, kamu harus begini. Padahal setiap anak itu yang masuk dunia ini memiliki keunikan yang berbeda-beda. Mereka unik, sehingga kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Begitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Memberikan penguatan-penguatan atau nasihat-nasihat. Tetapi nasihat-nasihat itu di dalamnya seperti ini, Bu Bapak. Tidak memaksa, tapi harus meskipun itu nasihatnya secara positif, tapi di dalamnya muat pemaksaan. Nah, itu juga tidak diperkenankan dalam budaya positif itu. Sehingga kita sebagai guru, ya sebagai pendidik, namanya
memberikan penguatan-penguatan positif, tapi mengalir, menuntun, bukan memaksa. Dan yang ketiga, mengkritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kan kita suka begini ya Ibu Bapak, saya sendirilah mengkritik murid saya sendiri, kamu kok datangnya terlambat, besok pagi datangnya Rabu pagi. Jadi kita seperti menekan pada murid-murid kita, kamu ki ojo datang terlambat tapi datangmu lebih pagi. Tapi kita sendiri saja masih berlaku belum datang tepat waktu. Nah, kemudian yang kita sampaikan kepada murid itu kadang terlalu menekan banget, membuat dia merasa terpojok. Kamu lihat sudah telat, gini. Ya kan seperti terhakimi. Padahal kita belum tanya kepada anak, mengapa kamu datang terlambat? Alasannya dia datang ke sekolah terlambat mengapa? Apa ada kesulitan atau ada kendala? Kita belum bercerita, belum bertanya sampai situ. Tapi kita di depan sudah menghakimi dengan. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu kurang tepat, Ibu Bapak. Jadi memaksa dalam artian harus menuruti kehendak kita untuk berlaku sesuai dengan keinginan kita itu juga masih kurang tepat. Nah, yang berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol seperti realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap anak itu kan memiliki kebutuhan yang tidak sama tentunya. Anak yang satu dengan anak yang lain tidak sama. Jadi perlakuan terhadap murid itu tidak disamaratakan. Kamu harus menurut perkataan itu seperti anak yang A, seperti anak yang B, tidak bisa. Karena pada dasarnya murid itu lahir dengan keunikannya sendiri-sendiri seperti yang saya katakan tadi. Mereka dituntun sesuai dengan kebutuhannya, dengan keunikan yang mereka bawa sejak lahir. Kemudian semua orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak Ibu Bapak? Iya, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak berhak mengontrol kita, karena yang tahu kemampuan dan batasan seberapa kita mampu, seberapa kita bisa adalah diri kita sendiri. Kalau kita mendengar kata disiplin, yang ada di benak Ibu dan Bapak semuanya apa? Disiplin. Apa berarti? Tepat waktu. Oh iya, tepat waktu. Ada yang memiliki pendapat lain nih, Pak Ahmad senyum-senyum? Ya, dari katanya disiplin berarti kan sesuatu yang teratur, positif kebaikan. Berarti sesuatu kebaikan yang teratur. Kemudian kalau bahasa agamanya istiqomah, selalu melaksanakan kegiatan baik dan berkelanjutan. Iya, luar biasa sekali jawaban Pak Ahmad. Terima kasih sekali. Tidak ada yang salah Ibu Bapak. Yang diutarakan Bu Heni juga benar, yang disampaikan Pak Ahmad itu juga tidak salah. Bahwa pada dasarnya disiplin itu mengacu pada apa yang telah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kita meyakini bahwa bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu secara kontinu, secara berkelanjutan, secara tepat merupakan bentuk disiplin juga. Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan cara disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesabaran serta memberdayakan murid tanpa memberi imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Coba nih Bapak dari gambar yang ini ya. Nah, ini kegiatan upacara kita setiap hari Senin. Mereka melakukan
atau mengikuti upacara itu tanpa paksaan kah, Ibu Bapak? Tanpa paksaan. Mengapa, Pak? Karena sudah biasa. Iya, itu sudah menjadi kebiasaan. Dan mereka atau anak-anak kita mengikuti upacara ini juga dengan penuh tanggung jawab, bahwa setiap hari Senin itu selalu ada kegiatan upacara, sehingga mereka akan berpakaian lengkap merah putih beserta atributnya. Sebagai guru nih Bapak ya, tujuan kita menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk berperilaku ke arah yang lebih baik. Iya, Ibu dan Bapak semuanya, saya yakin semua warga sekolah SD Negeri Petomo 01 mengharapkan murid-murid kita memiliki disiplin diri dari dalam diri. Iya, mereka kita ajak untuk selalu mengikuti upacara bendera dengan pemberitahuan yang tidak perlu memaksa. Ayo nak, kamu harus begini, disiplin, diam. Tetapi ketika kita sudah menanamkan kebiasaan kepada murid kita, pasti murid-murid akan berlaku secara disiplin. Menanamkan tidak perlu memaksa apalagi mengancam. Kita memberikan ilustrasi saja. Coba gambaran dengan bagaimana negara kita merdeka. Sudah 79 tahun ini kita bebas dari penjajah. Kita ceritakan bagaimana perjuangan itu direbut. Bagaimanakah pahlawan-pahlawan kita berjuang melawan penjajah. Kemudian di situ kita dapat menanamkan karakter-karakter positif atau nilai-nilai positif bahwa sebenarnya untuk merdeka itu tidak mudah. Maka dari itu kita perlu memberikan apresiasi berupa sikap patriotisme, nasionalisme kepada negara kita Indonesia. Ya, Indonesia. Apalagi sekarang ini ya Ibu Bapak. Yang berikutnya Ibu Bapak. Nah, tadi sempat saya singgung tentang contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, berikut ini ada contoh nilai-nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi dari 3 aspek, dari profil pelajar Pancasila, IPO Primary Years Program, dan juga keterampilan. Nah, seperti yang pertama tadi ini, Bapak, profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan tadi. Nilai-nilai kebajikan dari beriman, mandiri, kreatif, kritis, berkebinekaan, global, gotong royong, dan kreatif. Tentunya dari nilai-nilai ini apakah kita sudah memilikinya Ibu Bapak? Ya, dari yang pertama dulu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Insya Allah sudah seperti kebiasaan pagi yang dilakukan sudah dibimbing oleh Pak Ahmad dan juga Bu Leli melalui kebiasaan pagi Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang murid kita Kristen Katolik juga dibimbing oleh guru Kristen Katolik juga, Bu Elia dan Bu Dwi. Berakhlak mulia dan beriman. Kemudian yang kedua, mandiri Ibu Bapak. Apakah murid kita sudah memiliki nilai mandiri? Sudah memiliki karakter mandiri? Sudah terbukti ketika mereka diminta untuk sholat, diminta untuk mengikuti upacara bendera, mengikuti senam, mereka diinfo melalui pengeras suara sudah jalan sendiri, tanpa kita harus mengejar-ngejar atau mengancam atau sambil kita marah-marah, tidak perlu gitu Bapak, karena merupakan sebuah karakter yang sudah ada dalam murid-murid kita di SD Negeri Petomo 01 ini. Kemudian Ibu Bapak yang berikutnya, bernalar kritis. Nah, insya Allah sudah sudah, meskipun terkadang kita hanya jawab. Ada lagi misalnya Ibu? Iya,
ya problem solving. Ada juga melalui kegiatan literasi pagi ya Ibu Bapak nggih. Literasi pagi, anak-anak kita minta untuk membaca, kita tentukan judulnya, diminta menuliskan latarnya, tokohnya, kemudian amanatnya, secara tidak langsung melatih anak-anak kita untuk berlaku bernalar kritis. Ya, luar biasa sekali ya Sudin Batowono 1 Semarang ini luar biasa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan dari IPO Primary ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keilmuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, orang kita SD Negeri Batowono 1 pasti memiliki yang namanya nilai toleransi. Ya, Ibu Bapak. Iya, ada rekan kita yang memiliki agama Kristen atau Katolik, ketika mereka merayakan hari besar mereka, kita akan menghormati. Iya, tapi ketika kita ada lomba-lomba seperti mapak, yang masih memberikan masukan yang membangun untuk anak-anak kita supaya ketika mereka nanti tampil bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Sekarang yang IPO ini kita memilikinya, ya nggak Bapak Ibu? Iya, memilikinya. Kemudian yang keterampilan hidup. Nah, Kalau dari katanya lurus berarti kan tidak belak-belok, artinya punya komitmen tinggi. Dan berikutnya punya semangat tinggi dan juga istiqomah di dalam budaya positif itu atau dalam kebaikan-kebaikan. oke. Intinya setia ya Pak? Iya. Setia. Iya, setia. Terus dari itu setia, tidak berkata yang lain. Artinya hanya memiliki satu komitmen saja dalam dirinya. Ketika tidak merendahkan orang lain. Iya, tidak merasa yang paling benar dan paling pintar. Memberikan yang terbaik dari diri. Memberikan yang terbaik dari diri, Pak Aldi. Cara melakukan sebaik-baiknya. Ya, berusaha melakukan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah pendengar yang aktif. Nah, bagaimana menurut Bu Fadil pendengar yang aktif? Aktif dalam mengikuti kegiatan, misalnya mendengar, jadi aktif juga. Aktif juga. Aktif mengikuti berbagai praktik baik tentunya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu Fadil. Kebutuhan dasar Ibu Bapak. Nilai-nilai kebajikan juga ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia ya Ibu Bapak, semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan tentunya memiliki tujuan agar kebutuhan yang kita harapkan terpenuhi dengan baik. Manusia. Nah, yang pertama ini kalau melihat gambar yang pertama ini anak-anak, kebutuhan dasar apa sih Bu Bapak? Makan ya, makan. Kalau yang di bawah ini Bu Bapak, ya mendapatkan ilmu pengetahuan. Tentunya orang tua ya, orang tua atau kita sendirilah pasti memiliki usaha yang maksimal, yang terbaik agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik pula. Seperti menjadi manusia ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama Bertahan hidup. ya betul sekali. Yang kedua Bu, Dua ya kasih sayang dan terima kasih. ya yang ketiga Penguasaan, 4, kesenangan, 5. kebebasan. Terima kasih Bu Eni. Iya. Inilah ini dan Bapak kebutuhan dasar manusia. Kelima ya, bertahan hidup, kasih sayang dan terima kasih, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama ialah bertahan
gambar yang pertama tadi, anak-anak makan ya Ibu Bapak ya. Iya, makan merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Inilah yang menjadi pokok utama dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Jika kita tidak memiliki makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, apakah kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi? Tidak. Sehingga berdampak kepada kebutuhan dasar yang lainnya. Murid gejala dalam kelas, di murid-murid kita ada anak yang merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap, merasa tidak memiliki prestasi. Berarti kebutuhan dasar apa sih Bapak Ibu yang tidak dipenuhi oleh anak? Tidak terpenuhi. Penguasaan. Nah, tidak terpenuhi. Maka dari itu kita sebagai guru ya, lagi-lagi kita sebagai guru karena memang tolongnya pendidikan adalah dari guru ya, yang menghamba, yang menuntun berperilaku adilah kepada murid dalam segala hal. Yang dalam murid, meskipun dalam satu kelas kita ada 28 murid, berarti ada berapa karakter Ibu Bapak? 28. Dari 28 itu perilaku mereka kan tentunya tidak sama. Nah, ya kita observasi, kita menganalisa dari ke-28 itu tentunya berikutnya ini. Kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan antusias. Pernahkah Ibu dan Bapak menjumpai murid di kelas itu tidak pernah tertawa? Ada Bu Fadil? Ada. Mengapa muridnya kok tidak tertawa? Karakternya pendiam. Karakternya pendiam. Adakah yang lain Ibu Bapak tidak pernah tertawa? Bukan karena ini kan Fadil muridnya pendiam. Ada lagi? Lah, bukan. Ada lagi Papa mungkin atau Bu Leli, muridnya tidak pernah tertawa, tidak pernah antusias, tidak bersemangat, tertawa terus. Berarti kebutuhan akan kesenangannya sangat terpenuhi ya, sangat terpenuhi. Sekolahnya baik ya. Kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Anak utamanya kelas yang sudah besar-besar bisa memiliki karakter mandiri ya, dan bisa membuat pilihan-pilihan tentunya. Tapi pernah nggak Ibu Bapak menjumpai di kelas kita, kelas yang besar ataupun kelas peralihan, anak masih belum mandiri? Jadi melakukan segala sesuatunya masih butuh bantuan kita. Tidak ada pelaku, tidak ada Bu Amalia, tidak ada. Alhamdulillah, berarti murid kita luar biasa ya. Iya, mandiri semuanya luar biasa. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya Bapak, kan kita tadi tujuannya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau sesuatu kita inginkan, dapat diinginkan sesuai harapan kita, pasti ada yang didapatkan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga didapatkan kebutuhan dasar itu karena mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 Ibu Bapak. Untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya daripada nanti saya tidak mendapatkan teman, lebih baik saya mengikuti saja daripada saya dikucilkan. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada jabatan imbalan atau penghargaan. Contoh, ini saya pernah melakukan juga, tapi sebenarnya itu tidak baik.
Anak yang mendapatkan nilai 100, saya beri imbalan berupa barang. Saya beri reward seperti itu, tetapi itu justru malah menjadi bumerang untuk anak itu sendiri dan juga saya. Mengapa? Anak tidak memiliki kesadaran dalam diri untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang percaya diri, yang kreatif, karena dia mengharapkan sesuatu, bukan karena diri sendiri, tapi karena ada sesuatunya. Kalau bagaimana Bu? Ya kalau ada sesuatunya nanti gratis. Iya, kalau nggak ada pemicunya memang kurang aktif ya. Salah satunya memang harus dibutuhkan, tapi kembali lagi hal yang dilakukan secara terus-menerus, memberikan imbalan contohnya itu juga kurang memiliki dampak yang positif. Tetapi ada juga Ibu Bapak, saya jumpai mungkin di kelas-kelas lain juga ada anak yang sudah memiliki motivasi intrinsik dalam diri. Jadi tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diberi iming-iming, mereka mampu melakukannya dengan kesadaran sendiri dan pasti mendapat sudah berproses sekian lama. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Jadi berperilaku sesuai orang yang orang lain harapkan, tetapi dalam diri sendiri itu sebenarnya tidak ingin. Pernah Pak Haji? Oh iya, pernah ya, tentunya pasti ada yang mengalami seperti itu. Entah di sekolah ataupun di masyarakat pasti pernah mengalami. Dari motivasi perilaku itu tadi ada yang berupa ancaman, hukuman, imbalan, ada juga yang karena keinginan orang lain timbullah yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pasti apa yang telah kita lakukan tentu memberikan dampak yang berdampak. Seperti hukuman. Nah, hukuman, pernahkah Ibu dan Bapak memberikan hukuman kepada murid? Pernah. Direncanakan tidak Pak? Tidak, spontan gitu. Betul. Karena hukuman itu tidak terencana. Sifatnya searah, ya kan Pak? Searah. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Iya. Kalau mungkin Pak Adi pernah nggak memberikan hukuman secara fisik atau psikis? Tidak terencana maksudnya? Tidak terencana, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kesepakatan yang mau dilaksanakan atau aturan-aturan apa saja yang mau diterapkan di dalam kelas. Iya, betul sekali Bu, terima kasih. Jadi di awal itu ya biasanya ajaran baru anak-anak kita ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Apa-apa saja, harapan dan juga keinginanmu di kelas ini. Nah, terus dari keinginan murid, ada sesuatu yang kita sepakati, ya. Sepakatan gimana anak-anak? Nih guru bacakan, misalnya ya, datang tepat waktu. Sepakat semuanya? Sepakat. Nah itu merupakan sebuah kesepakatan yang sudah terencana. Terus jika datangnya terlambat, kira-kira bagaimana anak-anak? Kan kita tanya seperti itu dulu ya. Iya, biasanya ada sesuatu yang sudah disepakati sesama teman dalam satu kelas. Nah, itu jika ada murid yang melanggar pasti akan mengetahui konsekuensi apa yang akan kita dapatkan. Guru di sini sebagai monitor atau orang yang memantau dari hasil kesepakatan kelas kita, kemudian konsekuensi yang sudah dilakukan seperti apa. Adalah restitusi. Nah, Ibu dan Bapak pernah mendengar restitusi? Pernah? Iya, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini dalam restitusi ini
ini mengajak murid untuk menemukan solusi atas kesalahannya atau permasalahannya. Jadi murid kita ajak diskusi untuk menemukan solusi bagaimana masalah yang ia hadapi atas kesalahannya itu tadi. Ngomong-ngomong tentang restitusi ya, restitusi hukuman dan juga konsekuensi, kita sebagai guru di sini memiliki 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol apa saja? Ada penghukum. Nah, penghukum. Ada pembuat merasa bersalah. Ada teman, ada pemantau dan juga ada manajer. Ilmu seperti ini di pendidikan guru penggerak itu Bapak di posisi paling ideal kita dikontrol dulu ini Bapak sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu dan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jangan tidak langsung serta-merta kita hujat, kita salahkan, kita langsung beri hukuman, tidak. Tapi awal mula kita tanya dulu kesalahanmu itu apa, kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Nah dari situ anak kita tuntut untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri secara tidak langsung, karena melalui posisi guru sebagai manajer ini anak tidak merasa terhakimi atau tertuduh atau merasa tersakiti. Mereka merasa kalau mereka itu dihargai dan juga mau kita dengarkan uraian-uraiannya, alasan-alasannya mengapa mereka mau kita dengarkan dan dihargai, sehingga kadangkala saat kita menjumpai anak yang bandel yang kita sudah beri hukuman maupun kita ingatkan konsekuensinya masih kurang terbuka, sehingga kita perlu melakukan yang namanya restitusi. Ya. Nah, Ibu Bapak coba ini ditebak ya, ditebak. Jika ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kita sebagai guru? Apakah sebagai penghukum? Membuat merasa bersalah. Oke, kita cek. Penghukum, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, nadanya lebih tinggi. Iya, kalau yang berikutnya ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Penghukum, membuat merasa bersalah, manajer, teman, pemantau. Apa dulu nih? Coba. Iya betul sekali, pembuat merasa bersalah. Nah masih ada ini Bapak Ibu. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Contoh penerapannya Ibu dan Bapak. Masalahnya ada ini. Masalahnya murid tidak memakai alat berat saat upacara. Sebagai seorang penghukum, ya, sebagai seorang penghukum, kalimat yang akan terucap dari seorang penghukum pasti seperti ini. Hormat bendera 1 jam dengan kata-kata yang keras, nada yang tinggi sebagai penghukum. Lain halnya kalau dengan pembuat merasa bersalah. Nah, coba nih Bu Winda, bacakan Bu. Pembuat merasa bersalah dengan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Iya, kamu itu sudah mungkin kecewa ibu, sudah mungkin kecewa bapak. Berapa kali kamu seperti ini? Namun dalam posisi kontrol
nada bicaranya sedikit lebih rendah daripada penghukum. Hanya saja kata-kata yang ditekankan dalam membuat merasa bersalah itu lebih mengiris sedikit, tapi tidak sekejam penghukum. Nah, nih seperti contoh yang tadi ya Ibu Bapak, kalau kita posisi kontrol dulunya sebagai teman, bahasa-bahasanya coba Ibu Bapak cermati. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu atau Bapak sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, oke. Itu sebagai teman. Jadi bahasanya itu lebih halus, seperti kita ngobrol dengan teman kita sendiri, dengan murid-murid kita. Nah, yang berikutnya posisi keempat ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara boleh ampun dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Terus yang berikutnya, nah sebagai manajer, di posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, biasanya pasti Ibu Bapak itu pernah mengalami posisi kontrol 5-5-nya. Ya dah, sebagai penghukum pernah pasti? Pernah, saya juga pernah. Sebagai pembuat merasa bersalah? Pernah. Saya juga pernah. Sebagai teman? Sering. Sebagai apa tadi ya? Pemantau. Pernah. Sebagai manajer? Tidak pernah berarti? Pernah ya berarti? Pernah. Tentunya pernah. Hanya nah nih, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak melaksanakan tugas. Posisi kontrolnya sebagai penghukum. Sebenarnya penghukum itu apa tadi? Penghukum, pembuat perasaan masalah, teman, pemantau, manajer. Oh, mana nih? Apa ini? Sebelah penghukum. Iya. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak melaksanakan tugas. Berarti kan ada konsekuensinya. Kalau ada konsekuensinya berarti kita posisi dulu sebagai bukan penghukum. Kan dia tidak akan mendapat nilai jika dia tidak mengerjakan tugas. Kan tahu konsekuensinya. Pemantau sekali. Ini tidak saya jawaban dari Bapak, sengaja tidak saya jawaban itu Bapak. Iya. Mengacau. Biar sudah Bapak tetap stay. Bapak kayaknya kok masih lemes-lemes aja nih. Bapak saya punya tepuk 1, tepuk 2, 3, 4, 5. Nah, tapi nanti dikembangkan sendiri. Tepuk 1 kan biasanya yes, 2 oke, 3 semangat, 4 konsentrasi, 5 siap belajar. Ini agak lain. Ya, tadi pramuka berbagai pramuka. Tepuk 1, prok. Tepuk 1. Ya. Tepuk 2, prok. Hey. Sampingnya boleh dijamin. Hey. Tepuk 3 ya. Prok. Hi. Menggunakan huruf vokal A, I, U, E, O. Ya, kita coba. Tepuk 1. Ya, tepuk 2. Hey. Ya, tepuk 3. Iya, betul sekali Bapak. Kita kombinasikan. Tepuk 1, 2, 3. Prok. Hey, prok.
nggak salah. Alhamdulillah. Besok bisa dipraktekkan. Ya. Ya. Ya, tadi saya singgung di awal akan keyakinan kelas. Biasanya di awal membuat apa? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas. Nah, Ibu Bapak saya mau tanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Terima kasih Bu Anis. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu sesuai dengan peraturan yang telah dibuat bersama antara guru dan anak-anak. Jadi sudah sepakat bersama-sama. Begitu Bu Anis. Iya, terima kasih. Gak usah kami, karena itu sudah menjadi kesepakatan dan sudah diyakini oleh guru maupun murid, ya kan? Sehingga dibuatlah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas maupun kesepakatan kelas. Karena sesuatu yang kita yakini menjadi sebuah kebiasaan, sesuatu yang kita lakukan dengan sadar berdasarkan motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Karena kita meyakini jika kita terlambat nanti konsekuensinya, nah kan kita sudah tahu. Jadi itulah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Berkenaan dengan keyakinan kelas, biasanya Ibu dan Bapak tadi menyampaikan ketika membuat keyakinan kelas, anak-anak dilibatkan tidak? Iya. Dilibatkan. Pernahkah Ibu dan Bapak langsung membuat keyakinan kelas kita ini dari 1 sampai 10? Ibu Bapak menyampaikan. Ya, tentunya anak-anak kita libatkan ya Ibu Bapak ya. Ya, karena itu kan sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang akan menjadi aturan dalam kelas kita yang dilakukan dengan nantinya tahu konsekuensinya, sehingga dalam membuat keyakinan kelas, nah bersifat abstrak ya biasanya ya anak-anak ya masih belum jelas begitu ya. Nah terus biasanya juga anak itu kalau membuat keyakinan kelas pernyataannya universal. Nah pernyataannya itu terlalu kesana sampai ukur. Kemudian, nah ini yang ketiga, biasanya ya kemarin saya pernah membaca keyakinan kelas yang dibuat oleh murid saya sendiri itu di dalamnya memuat kata tidak. Kalau memuat kata tidak berarti itu afirmasi positif atau negatif? Negatif. Sehingga dalam membuat keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan positif. Contoh, tidak datang terlambat, negatif ya. Coba dibuat dalam pernyataan positif. Betul sekali, datang tepat waktu. Sebisa mungkin menghindari pernyataan yang bernada negatif. Kan kelasnya itu nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja tapi mudah diingat. Nah yang biasa di kelas-kelas seperti kebersihan, tepat waktu datang kelas, mengerjakan PR, kemudian dengan temannya harus bagaimana, sesuatu yang tidak perlu banyak tapi sudah mencakup semuanya. Kemudian nah ini yang nomor 4, disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah ini kalau kondisi kelas kita misalnya ya siswa laki-laki berjumlah 20, siswa perempuannya 10. Berarti kan komposisi dalam satu kelasnya itu lebih banyak ya laki-laki. Nah kalau dibuat kesepakatan keyakinan kelas, kira-kira yang mudah diingat apa itu Bapak? Biasanya kalau anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan berarti sopan, iya sopan, atau bisa dengan rukun, ya rukun. Nah, ini yang harus saya tanyakan pertama, melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah dalam
buat di anak-anak bisa kita berikan stick note, kemudian mereka kita arahkan untuk membuat harapan atau keinginan atau cita-cita apa yang kalian inginkan di kelas seperti ini. Kemudian mereka kita ajak untuk nempel di plano ataupun di kertas yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian setelah mereka atau anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan atau harapan-harapan, kita bisa mengkelompokkan sesuai dengan karakternya. Dikelompok-kelompokkan mana yang rukun, mana yang disiplin, mana yang tepat waktu. Nah, dari situ ya, dari 28 murid kan nggak mungkin kita pasang semuanya ya, pasti ada yang sama. Jadi kita kelompokkan, kemudian kita pasang. Sebelum pasang kesimpulan dulu. Iya, kesimpulan dulu. Kok bernilai atau bernada negatif, kalau positif sambil melibatkan anak-anak. Nah, setelah itu mungkin dari Bapak bisa dibuat di Canva ataupun di print out di kertas A3, dibuat ditempel di belakang, terus anak-anak kita ajak cap jempol ataupun tanda tangan sebagai bentuk keyakinan yang sudah disepakati, sebagai bukti bahwa kita juga melibatkan anak-anak untuk memiliki kelas ini, merasakan kenyamanan terhadap kelas kita melalui proses pembuatan keyakinan kelas. Ya, berkaitan dengan yang tadi, yaitu Bapak posisi kontrol itu dalam penyelesaian masalah ada yang namanya segitiga restitusi. Sebagai manajer, ya, sebagai manajer dalam penyelesaian permasalahan benda dan murid dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih, Bapak? Segitiga restitusi itu percakapan atau dialog atau obrolan yang dilakukan oleh kita guru terhadap murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? Dalam misalnya pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid. Jadi kita itu membangun kolaborasi atau relasi dengan murid untuk mereka dapat berubah menjadi individu atau insan yang bertanggung jawab. Jadi, namun dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini, Bapak, ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika di murid ada yang gaduh, ya, ketika kita ke kamar mandi atau sedang mengambil barang di TU atau di mana di kelas yang lain, tiba-tiba ada murid kita yang tiba-tiba berteriak tiba-tiba. Terus ada murid yang lapor, ya kan? Terus kita datang ke kelas Ibu Bapak. Yang pertama kali Ibu dan Bapak lakukan apa? Bu, itu tadi Bu, ada yang teriak-teriak. Yang pertama kali Ibu Bapak lakukan ketika mendengar seperti itu apa berarti? Siapa yang Oh ya, tadi siapa yang menjatuhkan barang atau siapa yang bikin rapi? Tuh, langkah yang menstabilkan identitas. Siapa yang bikin rame? Ya dah, kamu mungkin kan seperti ini. Dan tentunya kita tanya dulu, tadi yang bikin kemana siapa? Tadi yang bikin gaduh siapa? Nah, setelah itu ya Bu, langkah yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini seperti ini. Tindakan yang salah itu begini. Mengapa kamu tadi kok ramai? Mengapa tadi kamu menjatuhkan vas? Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Biasanya kan gitu ya Bu. Iya. Terus yang ketiga ini Bu Bapak, menanyakan keyakinan. Nah, kaitannya dengan keyakinan kelas kita tadi, jika bukan menjaga kondusivitas kelas, keyakinan kelasnya kita seperti itu. Coba kamu ingat nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Harus kondusif di kelas ya. Berarti kamu melanggar nggak keyakinan kelas kita? Melanggar nggak berarti? Iya.
iya melanggar. Nah dari situ anak kita gali, kita tanyakan, tapi tidak seperti menghakimi, seperti membuat dia merasa bersalah. Itu enggak. Kita sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dalam diri kita sudah termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kita yakini baik. Apa yang kita percaya sebagai kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kamu mau jadi orang seperti apa? Bukan diskusi. Yang terakhir mengenai aksi nyata disiplin positif. Nah, yang terakhir dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki kepribadian sosial dan profesional yang baik agar dapat merefleksikan posisi kontrol pada saat ini. Dan guru yang memiliki sistem among atau menuntun murid-murid kita untuk memiliki sifat yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu saja Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan di siang hari ini memberikan manfaat dan dapat Ibu Bapak terapkan di kelas. Jika memang sudah diterapkan, teruslah dilakukan secara konsisten untuk murid-murid kita, karena murid-murid kita itu adalah masa depan bangsa kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Anis. Terima kasih Bu Anis untuk ilmunya yang sangat bermanfaat sekali buat kami. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya ialah tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada beliau, Bu Anis, bisa angkat tangan. Oke, untuk Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Sungguh luar biasa Bu Anis sebagai materi pada siang ini. Pertanyaannya tadi disampaikan terkait dengan 5 posisi guru, ya ada penghukum, ada mungkin dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana posisi yang terbaik dari kelima itu? Karena ada 5 itu semuanya ada. Artinya apakah itu juga ada negatifnya atau plus minusnya dari masing-masing itu? Cara singkat saja nanti bisa disampaikan. Karena ternyata kita multi sifat ya. Dia kadang mendukung, kadang juga mungkin membuat anak merasa bersalah, kadang juga sebagai teman dan seterusnya. Dari 5 tadi, apakah plus minusnya dan kita sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad untuk pertanyaannya. Dari 5 posisi kontrol guru itu tadi yang paling bagus yang mana gitu ya? Dari 5 tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer Pak. Paling bagus dan paling ideal itu adalah yang nomor 5, yang manajer. Mengapa manajer Pak? Kenapa? Karena sebagai manajer itu kan kita tidak langsung menghakimi atau membuat murid kita langsung merasa bersalah, tidak. Tapi kita dalam menyelesaikan permasalahan itu kita melakukannya menggunakan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu murid kita ajak dialog, kita ajak bercakap-cakap bersama-sama untuk menemukan solusinya, murid menemukan solusinya. Dan juga masalah yang murid sampaikan solusinya itu nantinya sudah terbangun
Yang saya yakini jika saya melakukan kesalahan, maka konsekuensi yang akan saya hadapi adalah ini dia sudah meyakini. Sehingga posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal, Pak. Dari langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menyakini keyakinan, itu posisi kontrol yang paling ideal, Pak. Akan terus. Bagaimana Pak Ahmad? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, sementara Alhamdulillah. Mungkin hanya satu pertanyaan lagi Bapak Ibu mengingat waktu yang terbatas. Sebelum saya menutup acara kita pada hari ini, nanti jangan meninggalkan ruangan sebentar. Kita foto bersama dulu untuk dokumentasi.